Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Proses Bisnis TI dengan dosen pengampu Ibu Nuraini Setiawati, STMKOM. Dan yang saya senangi teman-teman sekalian, di sini kita akan mempresentasikan proyek UAS Proses Bisnis TI dengan judul ataupun tema yaitu analisis SWOT bisnis pada penjualan ST Solo. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu Saya David Kurniawan, selanjut 010826. Saya Khairul Samiaji dengan NIM 1921. Saya Kofifa Nur Hajami dengan NIM 192000992. saya sendiri Nadia dengan NIM 19211027. Selanjutnya di sini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir yang keempat yaitu penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, ST Solo adalah minuman khas dari kota Solo, Surakarta, di Jawa Tengah, Indonesia. Minuman ini telah menjadi ikon kuliner khas Solo dan merupakan minuman favorit bagi banyak orang di daerah tersebut. Penjualan ST Solo ini berkembang dikarenakan faktor iklim yang sangat panas sepanjang tahun dan budaya minum teh yang kuat di Indonesia. Pelanggan mencari minuman dingin yang segar, dan bisnis es teh telah merespon dengan berbagai variasi rasa dan kreativitas dalam penyajiannya. Solo juga menarik banyak wisatawan karena menciptakan peluang bagi usaha penjual es teh untuk melayani wisatawan yang mencari minuman penyegar. Dengan lingkungan usaha makanan dan minuman yang berkembang, penjualan es teh memiliki potensi pertumbuhan yang menyajikan di kota ini. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan dari analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats pada penjualan ST Solo adalah untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi penjualan. Analisis SWOT membantu bisnis memahami posisinya di pasar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Seperti memahami apa yang membuat suatu penjualan unggul. Untuk dapat memanfaatkan hal tersebut, perlu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Untuk meningkatkan daya saing, memahami bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan, dan membuat strategi untuk mengatasi atau meminimalkan dampak ancaman tersebut. Selanjutnya di sini ada manfaat. Membantu penjualan ST Solo mengembangkan rencana strategis yang lebih baik. Dengan lebih memahami kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman, bisnis dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnisnya, memberikan kerangka kerja yang berguna untuk pengambilan keputusan. Hal ini membantu manajemen penjualan memprioritaskan tindakan yang diperlukan, seperti mengatasi kerentanan atau memanfaatkan peluang. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan internal tersebut, kita dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, seperti anggaran iklan, inventaris produk, atau tenaga kerja. Mendorong kita untuk senantiasa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, merencanakan tindakan pencegahan atau mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko bisnis, membantu mengkomunikasikan kekuatan dan peluang kepada pihak eksternal seperti investor atau calon mitra, dan juga membantu mengkomunikasikan tantangan internal dan rencana perbaikan kepada tim manajemen dan karyawan. Selanjutnya, yang di sini ada identifikasi masalah. Dalam banyaknya kasus penjualan ST Solo ini, mungkin mengalami banyak kesulitan memperoleh informasi yang akurat dan rinci tentang kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Informasi yang tidak memadai dapat mempengaruhi kualitas analisis. Biasanya, hal ini dilakukan secara internal oleh tim manajemen terkait. Terkadang, pandangan eksternal, pelanggan, pesaing, atau mitra bisnis diabaikan, sehingga dapat menyebabkan kekurangannya pemahaman terhadap situasi pasar yang sebenarnya.
Tim manajemen dapat menilai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman secara subjektif. Hal ini dapat menyebabkan ulasan yang baik dan tidak memihak. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Hairul. Kepada Hairul dipersilakan. 2. Tinjauan pustaka. Strategi pemasaran menurut Alma 2014 dalam buku Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Pengertian strategi pemasaran adalah suatu model yang diambil keputusan internet atau suatu perusahaan yang mengindikasikan dan mengungkapkan tujuan, sasaran atau saran, memberikan kebijakan dan rencana penting untuk menggapai tujuan dan menyempurnakan tujuan, menghasilkan pilihan tentang bisnis yang dimana perusahaan beroperasi. Strategi suatu alat untuk mencapai tujuan utamanya adalah supaya membuat perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas fungsi manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing. Lanjutkan. Sejarah es teh Solo. Sejarah es teh Solo adalah cerita tentang minuman khas dari kota Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Es teh Solo memiliki akar dalam tradisi lokal masyarakat Solo yang selalu mencari cara untuk menginginkan diri pada hari-hari panas, bro. Es teh Solo secara bertahap menjadi populer di Indonesia, kota Solo, dan wilayah sekitarnya. Menjual kaki lima, warung makan, restoran mulai menawarkan minuman ini kepada pelanggan. Seiring berjalannya waktu, es teh Solo mungkin telah mengalami berbagai inovasi. Beberapa penjualan mungkin menciptakan variasi yang dengan menambahkan jeruk nipis, potongan buah, atau bahan tambahan lainnya untuk memberikan sentuhan unik pada minuman ini. Es teh Solo tidak hanya tentang minuman, tetapi juga tentang pelestarian budaya kuliner. Minuman ini menjadi simbol pelestarian tradisi dan integrasi kuliner kota Solo. Next. IFAS. IFAS merupakan alat untuk menilai faktor-faktor internal yang mempengaruhi suatu organisasi. Dalam hal ini mencakup kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mengaruhi kinerja dan kemampuan bisnis untuk mencapai suatu tujuan bisnis. IFAS biasanya menggabungkan faktor-faktor seperti sumber daya manusia, keuangan, operasi, teknologi, dan manajemen. Skor IFAS adalah skor yang mencerminkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi secara keseluruhan. Next. ESPAS. ESPAS merupakan alat untuk mengevaluasi faktor internal yang mempengaruhi suatu organisasi. Dalam hal ini mencakup peluang dan ancaman internal yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis. Faktor eksternal dapat mencakup perubahan pasar, tren industri, pengatur pemerintah, pesaing, faktor sosial atau ekonomi lainnya. Hasil ESPAS adalah salah satu mencerminkan peluang dan risiko eksternal umum. ESPAS adalah alat untuk merangkum elemen-elemen kunci dari analisis IFAS dan EFAS, membantu organisasi mengevaluasi faktor penting dalam merumuskan strategi bisnis. PSAK mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak besar dan memprioritaskan faktor-faktor tersebut. Hasil PSAK adalah ringkasan strategi yang digunakan untuk merumuskan rencana strategi dan langkah tindakan. Next. Grand strategi adalah pendekatan komprehensif yang mengadu langkah-langkah strategi dan operasional organisasi untuk mencapai sebuah tujuan jangka panjang. Strategi seluruh harus mencakup tujuan jangka panjang dan misi yang jelas. Penggunaan IFAS, EFAS, dan ESPAS dapat membantu pengembangan strategi bisnis yang lebih efektif yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang ancaman eksternal. Hal ini membantu mengoptimalkan sumber daya, identifikasi peluang untuk memperbaikan dan mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang dapat Kurniawan. Yang ketiga ada pembahasan. Analisis SWOT
proses bisnis pada penjualan ST Solo. A. Lingkungan internal. 1. Kekuatan atau strength. Lokasi yang strategis, memiliki banyak tempat strategis yang dapat menjadi lokasi penjualan yang baik. Lalu ada harga yang kompetitif, menawarkan harga yang bersaing dengan penjual dari mitra lain. Lalu ada kreativitas dalam variasi produk. Kemampuan untuk menciptakan variasi ST yang menarik dapat menjadi keunggulan tersendiri. Lalu ada kualitas produk yang unggul. Memiliki bahan baku berkualitas tinggi dan rasanya yang enak menjadi kekuatan dalam penjualan. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Di sini ada rasa yang tidak konsisten. Seringkali rasanya tidak konsisten dikarenakan tidak adanya takaran yang terukur. Lalu ada manajemen yang kurang efisien. Masalah dalam manajemen persediaan atau staf yang tidak efisien dapat menjadi kelemahan. Lalu ada biaya operasional. Biaya operasional terutama biaya penyimpanan bahan mentah dan peralatan bisa menjadi faktor penghambat jika tidak dikelola dengan baik. Lalu ada ketergantungan cuaca. Cuaca yang tidak stabil atau kurangnya musim panas yang panjang dapat mengurangi permintaan untuk minuman dingin seperti es teh. B. Lingkungan eksternal. 3. Peluang atau opportunities. Di sini ada kemitraan dengan bisnis lain. Kerjasama dengan bisnis lain bisa meningkatkan peluang serta pendapatan pada penjualan ST Solo, contoh bermitra dengan restoran atau rumah makan. Lalu ada penjualan secara online. Dengan penjualan secara online dapat menjangkau lebih banyak lagi pelanggan. Lalu ada pelayanan pesan antar. Menawarkan layanan pesan antar, ST bisa menawarkan layanan pesan antar ST bisa menjadi solusi yang nyaman, terutama di lingkungan yang berfokus pada pengiriman makanan. Lalu ada promosi khusus. Mengadakan promosi atau diskon atau secara khusus untuk menarik pelanggan bisa membantu meningkatkan penjualan. Yang keempat ada ancaman atau threats. Persaingan usaha serupa. Persaingan dari penjual ST lainnya bisa menjadi ancaman. Lalu ada risiko kesehatan. Mengkonsumsi ST secara berlebihan tidak baik untuk kesehatan karena dapat memicu penyakit diabetes dikarenakan kandungan gula yang ada di dalamnya. Lalu ada peraturan dan pajak. Perubahan dalam peraturan atau pajak yang terkait dengan makanan dan minuman dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi keuntungan. Lalu ada kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku seperti teh, gula, atau es dapat mempengaruhi biaya produksi. Lalu selanjutnya ada matriks atau perhitungan IFAS dan NIFAS. Yang pertama ada IFAS atau kekuatan atau strength. Faktor internal ada bobot, rating, dan skor. Yang pertama faktor internal yaitu lokasi strategis. Bobot 0,12, rating 9, skor 1,08. Yang kedua ada harga yang kompetitif. Bobot 0,13, rating 8, skor 1,04. Yang ketiga ada kreativitas dalam variasi produk. Bobot 0,14, rating 9, rating 10, skor 1,4. Yang keempat ada kualitas produk yang unggul. Bobot 0,15, rating 7, skor 1,05. Total bobot 0,54, skor 4,57. Lalu ada kelemahan atau weakness. Faktor internal bobot, rating, dan skor. Yang pertama ada rasa yang tidak konsisten, bobot 0,10, rating 8, skor 0,8. Lalu yang kedua ada manajemen yang kurang efisien, bobot 0,09, rating 5, skor 0,45. Yang ketiga ada biaya operasional, bobot 0,15, rating 7, dan skor 0,5. 0,5, iya benar. Yang keempat ada ketergantungan cuaca,
bobot 0,12, rating 7, dan skor 0,84. Total bobot 0,46, skor 3,14. Total keseluruhan adalah bobot 1 dan skor 7,71. Lalu di sini ada matriks atau perhitungan dari IFAS dan EFAS. Ada EFAS atau peluang atau opportunities. Faktor eksternal, bobot, rating, dan skor. Yang pertama ada kemitraan dengan bisnis lain, bobot 0,10, rating 8, dan skor 0,8. Lalu ada yang kedua ada penjualan secara online, bobot 0,13, rating 9, dan skor 1,17. Lalu ada yang ketiga ada pelayanan pesan antar, bobot 0,11, rating 8, dan skor 0,88. Yang keempat ada mengadakan promosi khusus dengan bobot 0,12, rating 9, dan skor 1,08. Total bobot 0,49, skor 3,93. Lalu ada ancaman atau threats, faktor eksternal, bobot, rating, dan skor. Yang pertama ada persaingan usaha serupa, bobot 0,15, rating 4, skor 0,6. Yang kedua ada risiko kesehatan, bobot 0,12, rating 5, skor 0,6. Lalu yang ketiga ada peraturan dan pajak, bobot 0,11, rating 4, skor 0,44. Lalu yang keempat ada kenaikan harga bahan baku, bobot 0,13, rating 8, dan skor 1,04. Total dari bobot yaitu 0,51, skor 2,68. Total keseluruhan bobot 1 dan skor 6,61. Grand strategi. Hasil dari IFAS atau faktor internal adalah sebagai berikut. Kekuatan sama dengan 4,57, kelemahan sama dengan 3,14. Hasil dari EFAS atau faktor eksternal adalah sebagai berikut. Peluang sama dengan 3,93, ancaman sama dengan 2,68. Menentukan titik koordinat internal dan eksternal. Koordinat internal sama dengan kekuatan dikurang kelemahan. 4,57 dikurang 3,14 sama dengan 1,43. Koordinat eksternal sama dengan peluang dikurang ancaman. 3,93 dikurang 2,68 sama dengan 1,25. Lalu di sini ada diagram Cartesius dengan hasil yaitu kuadran 1 1,43 banding 1,25. Kesimpulannya berdasarkan diagram di atas didapatkan posisi kuadran 1 dengan koordinat internal 1,43 dan eksternal 1,25. Diharapkan dapat membantu memahami posisi pada penjualan ST Solo. Nilai positif pada kedua koordinat tersebut menunjukkan bahwa penjualan ST lebih banyak kekuatan dan peluangnya dibandingkan kelemahan dan ancamannya. Hal ini menunjukkan adanya masa depan yang cerah untuk penjualan ST Solo. Tempat yang strategis, banyaknya pelanggan, juga menjadi kekuatan dalam penjualan ST Solo ini. Menerapkan strategi SWOT diharapkan penjualan akan semakin berkembang lagi dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khofifah. Yang metrik EFAS nomor 1 itu ada faktor strategis, kreativitasnya dalam variasi produk. Bobotnya 0,25, rating 9, skornya 2,25. Yang kedua ada manajemen yang kurang efisien. Bobotnya 0,15, rating 5, skornya 0,75. Yang ketiga pelayanan pesan antar 0,25, ratingnya 7, skornya 1,75. Yang keempat, kenaikan harga bahan baku, bobotnya 0,5, rating 9, skornya 3,15. Jadi total dari bobotnya adalah 1 dan skornya 7,5. Lanjut.
Matrix SWOT. Cara untuk mengorganisasikan faktor-faktor alternatif kegiatan ini dan dapat menggambarkannya dengan jelas. Matrix SWOT dapat memindahkan penentuan strategi yang tepat dan cara menghadapi lawan pesaing. Berikut adalah alternatif strategi menggunakan matriks SWOT untuk menghadapi pesaing lainnya. Selanjutnya, faktor internalnya, kekuatannya, lokasi usaha yang strategis, dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan, harga yang cukup terjangkau, memiliki banyak varian, produk yang berkualitas. Kelemahannya, kurangnya pemanfaatan media promosi, pemasaran dari berbagai media sosial lainnya. Yang kedua, penerapan sistem pemasaran terpusat, peluang. Yang pertama, banyaknya media e-commerce sebagai media promosi. Yang kedua, memperluas wilayah pemasaran. Untuk strength atau opportunities, yang pertama, mempertahankan harga dan kualitas produk untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kedua, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk memperluas wilayah pemasaran. Untuk weakness opportunities, memperluas wilayah pemasaran agar konsumen mudah menjangkau suatu produk. Ancaman. Yang pertama, minimnya pembelian saat musim penghujan. Yang kedua, pesaing usaha sejenis. Untuk strength atau trait, terus berinovasi dalam berbagai varian rasa untuk meningkatkan daya saing suatu produk. Dan untuk weakness, memanfaatkan berbagai media promosi untuk menarik konsumen dengan meningkatkan dan memperluas promosi suatu produk. Lanjut, penutup. Kesimpulan, dari analisis SWOT di atas, penjualan ST Solo ini mempunyai keunggulan pada kualitas produk dan lokasi, namun juga menghadapi persaingan yang kuat. Ada banyak peluang untuk mengembangkan pasar termasuk berkolaborasi dalam event lokal. Namun ada juga ancaman terkait fluktuasi kondisi cuaca dan harga bahan baku. Yang pertama, esnya disediakan enak dan berkualitas tinggi. Usaha ini terletak di lokasi strategis dan populer di kalangan wisatawan. Yang kedua, pasar es teh Solo sangat kompetitif dengan banyak pesaing. Bisnis ini mungkin kurang variasi dalam menunya sehingga membatasi daya tarik mereka terhadap pelanggan yang mencari variasi. Ketiga, minuman dingin seperti ini semakin laris di pasaran. Bisnis dapat berkolaborasi dengan event atau festival lokal untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Kondisi cuaca ekstrim dapat mempengaruhi penjualan minuman dingin. Kenaikan harga teh atau bahan baku lainnya dapat mempengaruhi margin keuntungan. Dalam rangka mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan mengatasi ancaman, bisnis ini mungkin perlu mempertimbangkan diversifikasi produk, strategi pemasaran yang lebih kuat, dan manajemen risiko yang cermat terkait dengan fluktuasi bahan baku. Selanjutnya ada saran. Sarannya adalah optimalkan pemasaran digital. Jadi harus meningkatkan keberadaan online melalui media sosial, aplikasi pengiriman makanan, dan situs web untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua, ada diversifikasi produk, eksplorasi inovasi dalam menu, dan penambahan variasi rasa untuk memenuhi selera yang beragam. Yang ketiga, kuatkan keterlibatan komunitas aktif dalam kegiatan lokal dan membangun kemitraan dengan bisnis setempat untuk mendukung brand dan penjualan. Analisis terus-menerus. Jadi, lakukan analisis rutin terhadap tren pasar, feedback pelanggan, dan kinerja pesaing untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Yang terakhir, ada fleksibilitas dalam penyesuaian. Jadi siap untuk mengadaptasi strategi dengan cepat sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan.
Selanjutnya, Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas kekurangannya. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Hidup kesepian tanpa kasih, cukup sekian dari kelompok 3 dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.